Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi warga jemaat gereja kita yang telah meninggal. Kasih dan anugerah Tuhanlah yang telah memelihara gerejanya berjalan dalam segala situasi yang terjadi. Dialah Tuhan yang selalu melindungi umat-Nya. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Bersujudlah di hadapan-Nya, nyanyikanlah kebaikan-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 440 ayat 1, 2, dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang punya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 267 ayat 6.
jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 1 dan 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh banyak dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang membuat kami harus terkena murka. Pada hari ini kami harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena hingga saat ini Engkau masih melindungi kami, sehingga kami boleh sampai pada minggu akhir tahun gereja ini. Ya Tuhan, ketika kami akan teringat akan kasih-Mu kepada kami, berilah Roh Kudus-Mu untuk membaharui hati kami, sehingga kami akan meninggalkan segala dosa kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, pada minggu akhir tahun gereja hari ini, kami teringat akan mereka yang kami kasihi, yang telah meninggalkan kami karena mereka sudah Engkau panggil ke sisi-Mu. Kami
tidaklah berputus asa oleh karena kematian, karena kami juga akan seperti mereka berlalu dan meninggalkan dunia ini. Ya Tuhan, ketika ini kami masih hidup di dunia ini, bukalah selalu hati kami untuk mengenal kasih dan sayang-Mu kepada kami, sehingga kami berbalik dari segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 209 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu akhir tahun Gerejani hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kita sama-sama mengucapkan secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta-Nya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menghina Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 279 ayat pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta bagi kita pada minggu ini 21 November 2021, satu umum. Satu nama minggu kita hari ini adalah Minggu Akhir Tahun Gerejawi dan peringatan jemaat yang telah meninggal dunia. Dengan topik ajarlah kami menghitung hari-hari kami. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 21 November 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. 2. Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar
pekerjaan Komite HIV/AIDS. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 4. Akhir tahun gerejawi. Hari ini Minggu tanggal 1 November 2021 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Gregorian. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal dunia. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Nama-nama anggota jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi tanggal 26 November 2020 sampai tanggal 21 November 2021 yaitu 1. Situa Doktorandus Malson Aritonang, lahir 10 Februari 1933, meninggal 29 Desember 2020, Jalan Bontolang Kasa nomor 7, dimakamkan di Huta Gincang, Muara. 2. Jasolo Sitomorang SH, 25 Desember 1944, meninggal 3 Januari 2021, alamat Jalan Daya Tata Raya Komplek Baru Artalia Blok B nomor 20, dimakamkan di Macanda, Kabupaten Goa. 3. Rina Francisca Boris Payung, lahir 16 September 1977, meninggal 10 Januari 2021, Jalan Tanjung Bunga nomor 10 A56, dimakamkan di Macanda, Kabupaten Goa. 4. Sabang Edward Sinaga, 30 Maret 1942, meninggal 30 Juli 2021, alamat Jalan Dr. Dovuli 1, Setapak 1, Blok 24/8, dimakamkan di Panara, Makassar. 5. Mario Bintang Jeremy Simanjuntak, lahir 16 Juni 2012, meninggal 12 September 2021, alamat Jalan Insinyur Sutami, Perupil, Villa Mutiara E 9 nomor 1, dimakamkan di Tamaruna, Kabupaten Maros. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Rapat Parhalado Perpohonan. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2021, mulai pukul 11 setelah ibadah Minggu sampai selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Parhalado Perpohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2022. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. 6. Penutupan tahun pemberdayaan. Pada hari Minggu tanggal 8 November 2021 yang akan datang, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan acara penutupan tahun pemberdayaan. Ketua Panitia Tahun Pemberdayaan HKBP Resort Sulawesi Selatan, Situa Insinyur Hasmat Lupang, akan menyampaikan kata sambutannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 7. Rapat Parhalado Resort. Pada hari Senin 29 November 2021, HKBP Resort Sulawesi Selatan akan melaksanakan rapat Parhalado Resort yang akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14, mulai pukul 18.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 8. Sinode HKBP Distrik 17 IBT. Pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 23 sampai tanggal 5 November 2021, Distrik 17 IBT akan melaksanakan Sinode Distrik di Mataram. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah 1. Pendeta Rich Johnson Simamor SDH MM atau Pendeta Resort. 2. Situa Insinyur Hasim Matupang, dan akan berangkat ke Mataram pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dan berencana kembali ke Makassar pada hari Jumat 26 November 2021. Kita bawa dalam doa, semoga sinode berjalan dengan baik
dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Makassar. 1. Natal Remaja dan HKBP Sabtu 18 Desember 2021 jam 18 sampai selesai. 2. Natal Sekolah Minggu 19 Desember 2021 jam 17.00 sampai selesai, virtual atau live streaming. 3. Natal Amaina HKBP Makassar Rabu 22 Desember 2021 jam 18 sampai selesai. 4. Natal Keluarga Kamis 23 Desember 2021 diatur oleh keluarga. 5. Natal Umum Jumat 24 Desember 2021 mulai jam 18 sampai selesai. 6. Natal hari pertama Sabtu 25 Desember 2021 mulai pukul 9 sampai selesai, dilaksanakan dengan perjamuan kudus. 7. Natal hari kedua Minggu 26 Desember 2021 mulai pukul 9 sampai selesai, dilaksanakan dengan bersamaan sakramen baptisan kudus. 8. Ibadah akhir tahun Jumat 31 Desember 2021 mulai jam 18.00 sampai selesai. 9. Ibadah Tahun Baru Sabtu 1 Januari 2022 mulai pukul 9 sampai selesai. 10. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. 11. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 12. Pelajar Sidi HKBP Makassar tahun 2021 sampai 2022. Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan belajar Sidi kepada pelajar Sidi ajaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Kebaktian mulai pukul 16.30. Adapun pelajar Sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Kita baca dalam kotak yang ada pada kita masing-masing. Bagi calon pelajar Sidi yang masih ingin mendaftar, dapat mendaftar di kantor gereja HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. 13. Pencarian dana seksi remaja dan posebulung HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 21 November 2021 selesai ibadah, panitia Pesta Natal seksi remaja dan posebulung HKBP Makassar akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian atau KOR di Gereja Bahasa Batak. Panitia sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua jemaat HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Kita dapat baca nama-namanya yang ada di warga kita masing-masing, sebanyak 16 orang, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 15. Daftar jemaat yang berulang tahun dari 15 November sampai 21 2021. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 November 2021. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 19 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 17. Rekap persembahan bulanan tahun 2021 dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Bagian kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 20 November 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan memasuki acara peringatan bagi warga jemaat kita yang telah meninggal. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia dari Minggu 22 November 2020 sampai pada hari ini Minggu 21 November 2021. Yang pertama, Sintua Dr. Andus Malson Aritonang, lahir di tanggal 10 Februari tahun 1933, meninggal tanggal 29 Desember 2020. Tutup usia 88 tahun, meninggalkan keluarga yang dikasihi, istri Sintua D. Boru Raja Kuku dan 21 orang peparang. Yang kedua, Jasolo Situmorang SH, lahir di tanggal 25 Desember 1944 dan meninggal di tanggal 3 Januari 2021. Tutup usia 76 tahun, meninggalkan keluarga yang dikasihi, istri M. Boru Sinaga dan 23 orang peparang. Yang ketiga, Rina Francisca Boru Sipayung, lahir di tanggal 16 September 1977 dan meninggal di tanggal 10 Januari 2021. Tutup usia 43 tahun 4 bulan, meninggalkan orang tua yang dikasihi, Nyonya C.J. Sipayung E. Boru Nabitukulu. Yang keempat, Sabang Edward Sinaga, lahir di tanggal 30 Maret 1942, meninggal di tanggal 30 Juli 2021. Tutup usia 79 tahun 4 bulan, meninggalkan keluarga yang dikasihi, istri Rita Sesa Boru Raja Kuku dan 15 orang peparang. Yang kelima, Mario Bintang Jeremia Simanjuntak, lahir di tanggal 16 Juni 2012, meninggal di tanggal 12 September 2021. Tutup usia 9 tahun 3 bulan, meninggalkan orang tua yang dikasihi, Raymond Simanjuntak Inang Boru Sinurat. Inilah nama-nama daripada jemaat kita yang telah meninggal dunia di dalam 1 tahun gerejawi di gereja kita HKBP Makassar. Jumlah yang meninggal Ama 3 orang, Naposo 1 orang, dan anak sekolah minggu 1 orang. Semuanya ada 5 orang. Kehidupan mereka telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan indah itu bergema bagi kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Marilah kita bangkit berdiri untuk menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Roh Tuhan itulah yang telah memanggil mereka yang kita kasihi dan juga kelak memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 347. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi kami makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar kami dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihan dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar mereka melihat dan berpengharapan kepada-Mu di sorga. Berilah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keruh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan,
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 772 dan sambil kita menyerahkan persembahan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan buat kita di minggu ini, di minggu akhir tahun gerejawi, yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin,
apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu akhir tahun gerejawi ini kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, khususnya di satu tahun gerejawi di gereja kita. Dulu mereka ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita hanya tinggal mengenang. Kita hanya mengingat kebersamaan kita dahulu bersama-sama dengan mereka. Kita mengenal dan mengenang mereka yang telah meninggal adalah untuk menyadarkan kita kembali, untuk mengingatkan kepada kita yang masih hidup bahwa memang kita pun pasti akan sama seperti mereka. Mereka telah mendahului kita, dan kita juga akan menyusul. Kita juga pasti akan meninggal. Itulah kenyataan daripada kehidupan yang tidak akan bisa kita lari dari situ. Kalau kita melihat tadi nama-nama daripada orang yang telah meninggal dari gereja kita, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Bagaimana cara kita meninggal juga kita tidak tahu. Tadi kita lihat ada yang sudah lansia, tetapi ada juga yang naposo. Bahkan ada juga yang masih anak-anak. Artinya kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa tentukan umur hidup kita di dunia ini. Kapanpun Tuhan memanggil kita memang benar-benar menjadi orang yang siap dipanggil oleh Tuhan. Yang terpenting dari semua di situ adalah bahwa kita memang benar-benar mempersiapkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ketika Tuhan memanggil kita, dan kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada kita di dalam iman kita. Tentu itulah yang menjadi pegangan kita. Bagaimana kita mati kita tidak tahu. Kapan umur kita akan dipanggil Tuhan kita juga tidak tahu. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, kita hanya berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita janji kehidupan kekal yang telah Dia berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengar dari kitab Mazmur pasal 90 di sini, kita akan belajar, kita akan diarahkan bagaimana kita untuk semakin memahami tentang kehidupan kita di dunia ini. Pemazmur dengan jelas untuk mengarahkan kehidupan kita. Siapa kita, bagaimana kita di dunia ini, dan kemana kita akan pergi. Apa yang mau kita perhatikan ketika kita hidup di dunia ini diajarkan oleh Mazmur ini kepada kita. Yang pertama, Mazmur ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Batas waktu kehidupan kita itu ada di dalam kuasa Tuhan. Atas kuasa Tuhanlah dunia ini diciptakan.
Atas kuasa Tuhanlah segala sesuatu yang hidup ada di dunia ini diciptakan atas kuasa daripada Tuhan. Kita lahir ke dunia ini dan kita meninggalkan dunia ini juga adalah atas kuasa dan kehendak Tuhan. Inilah yang pertama yang mau disampaikan oleh pemazmur. Tidak ada dari kita yang bisa sebelum kita lahir kita mengatakan aku mau tanggal segini lahir di dunia. Tidak bisa. Kapanpun Tuhan ciptakan manusia itu dan dia lahir pada zaman tertentu, ya itu adalah kehendak Tuhan. Dan kapan Tuhan memanggil kita juga itu adalah kehendak Tuhan. Karena apa? Karena dialah yang menguasai hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secanggih apapun teknologi kedokteran, secanggih apapun teknologi kesehatan yang dikembangkan oleh manusia, tidak akan dapat menghentikan kehendak Tuhan. Tidak akan pernah dapat menghentikan keputusan Tuhan bahwa pada hari ini si Adona akan meninggal. Pada tanggal ini si Anu akan dipanggil oleh Tuhan. Bagaimanapun hebatnya kita menjaga kesehatan kita, bagaimanapun hebatnya kita menjaga hidup kita ini dari kecelakaan, kalau sudah waktunya Tuhan katakan ini waktunya, kita tidak dapat menghentikan keputusan Tuhan. Mengapa? Karena hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, napas hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kapanpun Tuhan akan menghendaki kita untuk mengakhiri hidup kita itu, yang Tuhan inginkan adalah takutlah akan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan menghendaki kepada kita, kita harus takut pada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Hidup kita tidak ditentukan oleh alat medis. Hidup kita itu tidak ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan kita manusia menjaga hidup kita, bukan. Tetapi napas hidup kita itu dipegang oleh Tuhan. Maka bagaimana kita untuk mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kehidupan kepada kita, tentu itu yang harus kita syukuri. Dan yang kedua yang mau disampaikan oleh pemazmur kepada kita, bahwa hidup manusia itu adalah fana, singkat umurnya. Manusia itu fana. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia itu adalah fana atau tidak kekal di dunia ini. Kita diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kita diciptakan dari tanah dan kita juga akan kembali menjadi tanah. Umur manusia di dunia ini pun singkat. Waktu hidupnya dapat dihitung. Kalau dikatakan dari pemazmur di sini, kalaupun diizinkan Tuhan kita hidup sampai tua, normalnya 70 sampai 80 tahun. Artinya apa? Begitu singkat umur hidup kita di dunia ini. Bisa dihitung. Begitu singkatnya hidup manusia di dunia ini. Kalau kita baca di kitab Mazmur, di Mazmur 90 tadi di sini tegas dikatakan bahwa mengingatkan kepada kita manusia itu hidup itu seperti mimpi, katanya. Seperti giliran jaga di waktu malam. Hanya begitu singkatnya. Seperti bunga yang berkembang di pagi hari dan akan layu di sore hari. Itulah hidup kita di dunia ini, begitu singkatnya. Hanya seperti mimpi di waktu malam. Kita tertidur di malam hari dan di pagi harinya kita telah berlalu. Atau seperti bunga, rumput-rumput yang tumbuh berkembang di pagi hari dan di sore harinya akan kembali layu. Itulah kehidupan kita. Begitu singkatnya hidup kita. Mau seperti apapun banyaknya kekayaan kita, seberapa hebat pun kita, sepintar apapun kita, bagaimanapun kehormatan kita di dunia ini, toh juga
juga ujung-ujungnya kita akan sama-sama memasuki liang kubur 1 kali 2 meter. Itulah kenyataan hidup. Apa artinya semuanya itu? Oleh sebab itu, apa yang kita sombongkan dari hidup ini? Apa yang kita banggakan dari hidup ini? Kita hanya seperti rumput yang berkembang di pagi hari dan akan layu di sore hari. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Oh, dunia ini akan kita tinggalkan. Diri kita ini, tubuh kita ini adalah tubuh yang fana. Oleh sebab itu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa dalam hidup kita ini yang fana ini, Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita dijanjikan oleh Tuhan Yesus ada hidup yang kekal. Bahwa ternyata hidup kita di dunia ini memang fana. Akan tetapi melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita diingatkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal, dan kesitulah kita akan menuju melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kalau Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Yesus pernah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jangan kumpulkan hartamu di dunia ini. Artinya apa? Kita mau diingatkan betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Betapa singkatnya hari-hari hidup kita di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada kehidupan yang kekal yang akan Tuhan janjikan kepada kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita mau mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Itulah yang akan kita kerjakan. Itulah yang akan kita hidupi di tengah-tengah dunia ini. Dan kita diingatkan, hidup kita ini fana di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita di dalam iman kita bahwa ada kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan? Bahwa Tuhan mengetahui bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Tuhan tahu bagaimana manusia hidup di tengah-tengah dunia ini. Sejak daripada manusia pertama hingga saat ini, manusia itu hidup tidak lepas dari pantauan pengawasan daripada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur di sini. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu jelas bagaimana hidup kita di dunia ini. Tuhan melihat jalan-jalan hidup kita. Kalau di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8, pemazmur berkata, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui, Tuhan mengawasi, Tuhan melihat jalan-jalan kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak dapat lari daripada pengawasan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang di dalam hati kita. Sekalipun hari-hari kita itu singkat, tetapi Tuhan tahu. Tuhan melihat. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, karena Tuhan itu mengetahui hidup kita ini, Tuhan menjadi murka. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan bagaimana kejahatan manusia itu. Betapa singkatnya hidupnya, tetapi mengapa begitu jahatnya manusia itu? Sehingga pemazmur mengatakan di sini, Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan gemas melihat dosa-dosa manusia. Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ada dalam bayang. Kita tidak hanya ada dalam bayang-bayang kematian, tetapi kita juga ada di dalam bayang-bayang hukuman Tuhan. Begitu beratnya kita akan mengakhiri kehidupan kita ini ketika kita harus mati, tetapi kita juga akan mendapatkan hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Betapapun besarnya murka Tuhan atas dosa-dosa kita, tetapi kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada murkanya.
supaya kita tidak lagi ada di bayang-bayang murka Tuhan, tetapi supaya kita ada di bawah kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan-jalan hidup kita yang kita lakukan itu, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita boleh layak menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang di bawah muka Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, selagi kita hidup, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, ingat Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan seperti apa kita hidup. Dan yang keempat, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mau berkata kepada kita supaya kita memohon hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini adalah fana, tidak kekal. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengawasi hidup kita ini, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, maka pemazmur tiba pada suatu kesimpulan. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana untuk dapat menghitung hari-hari hidup kita. Kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk menghitung hari-hari kita. Dan inilah yang mau disampaikan, disuarakan oleh firman Tuhan buat kita di minggu ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita untuk dapat menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, supaya Tuhan memberi kita hikmat, supaya kita dapat mempergunakan waktu, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Itulah menghitung hari-hari dengan bijaksana. Kita tadi telah diingatkan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita itu fana, dan Tuhan mengawasi hidup kita. Maka apa yang dapat kita lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya kita bijaksana memakai hari-hari hidup kita, mempergunakan waktu kita dengan baik. Itulah yang mau diajak oleh firman Tuhan kepada kita. Apa yang telah kita lakukan? Berapa umur kita hari ini? Berapa usia kita? Kalau kita boleh menghitung hari-hari kita dalam usia yang segitu, apa yang telah kita buat untuk membuat hati Tuhan senang? Di dalam umur kita yang segitu, apa yang telah kita buat untuk membuat orang tua kita senang? Dalam umur kita yang sekian itu, apa yang telah kita buat untuk mengembangkan hidup kita? Di dalam usia yang segitu, apa yang telah kita lakukan di dalam hidup kita ini? Tentu itu adalah renungan yang harus kita renungkan bersama-sama. Sudah sejauh mana kita dengan baik mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita selama ini hanya sekedar tiba ulang tahun, kita bersyukur, kita bersenang-senang, bertambah usia, kita katakan demikian. Tetapi mari kita renungkan kembali. Mari kita pikir-pikir, mari kita timbang-timbang umurku sekian, apa yang telah kuperbuat, apa yang telah kuperbuat untuk Tuhan, apa yang telah kuperbuat untuk diriku sendiri, apa yang telah kuperbuat untuk masa depanku, apa yang telah kuperbuat untuk orang tuaku, apa yang telah kuperbuat untuk sesamaku, apa yang telah kuperbuat untuk gereja di umurku yang sekian. Atau justru sebaliknya, kita hanya mensia-siakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Atau justru waktu kesempatan yang Tuhan berikan, justru kita hanya melakukan dosa, hanya melakukan kejahatan, atau hanya kita melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk hidup kita. Tentu itu yang mau diingatkan firman Tuhan buat kita. Apakah kita sudah bijaksana? Apakah kita sudah berhikmat mempergunakan hidup kita, mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita?
bijaksana mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menghargai setiap detik waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau untuk mensyukuri berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Kita semakin memperbaharui hidup kita untuk semakin layak, mempersiapkan diri kita supaya kita benar-benar dapat menerima kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Apakah kita hidup hanya untuk mendapatkan murka Tuhan, hukuman Tuhan, ataukah kita hidup untuk memperoleh kehidupan kekal? Mari kita mempersiapkan diri kita. Waspadalah dan berjaga-jagalah, itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Mari kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan buat kita pada saat ini, kita mau diingatkan bahwa pada saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Hidup kita ini adalah fana. Hidup kita di dunia ini adalah sementara, dan hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita berhikmat. Mari kita gunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap detik itu adalah waktu yang berharga. Setiap detik yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang berharga, yang Tuhan berikan, kesempatan hidup kita berikan Tuhan kepada kita. Mengapa kita sia-siakan itu dengan hal-hal pekerjaan yang tidak berguna? Mengapa kita sia-siakan sedetik-detik waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita ini? Kita tidak tahu Tuhan panggil kita kapan. Tetapi selama kita hidup, kita mau mensyukuri waktu Tuhan, kesempatan Tuhan yang berikan kepada kita dengan mempergunakannya dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan bersama di minggu ini. Di akhir tahun gerejawi ini Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Engkau yang melahirkan mereka ke dunia ini, dan Engkau juga yang telah memanggil mereka. Demikian juga dengan kami Tuhan yang masih hidup hingga saat ini. Kami mau menyadari bahwa kami pun akan seperti saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil Tuhan, bahwa kami juga akan meninggalkan dunia ini, bahwa kami juga akan meninggalkan dunia ini Tuhan yang fana ini. Tetapi satu kami percaya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, bahwa kami telah memperoleh jalan keselamatan dan hidup, bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kami Tuhan hidup di dalam kasih setia, ketika kami hidup di dalam firman-Mu, ketika kami mempergunakan hari-hari hidup kami dengan baik. Engkau ajar kami Tuhan, agar kami dapat mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau ingatkan kami Tuhan, agar kami boleh berhikmat, agar kami tetap memohon supaya Engkau Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kami untuk menghitung hari-hari hidup kami. Ajar-ajar kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami ini, supaya kami dapat mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin mengasihi sesama kami. Kami semakin mengasihi diri kami. Kami semakin mengasihi masa depan kami. Kami semakin mengasihi orang tua kami. Kami semakin mengasihi gereja-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak mensia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari kami. Tuhan Allah Bapa kami boleh bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan akan hidup kami yang akan berlalu dari dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, keluarga yang ditinggalkan oleh jemaat-Mu yang telah Engkau panggil. Berkati mereka semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang boleh mereka berduka
oleh karena kepergian oleh orang-orang yang mereka kasihi di dunia ini Tuhan. Engkau kuatkan mereka oleh Roh Kudus-Mu, sehingga mereka berpengharapan bahwa hidup mati kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan kami di dalam menjalani hidup kami. Jika Engkau Tuhan masih berkenan memberikan hidup, napas hidup kepada kami, berkati kami Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu selalu melimpah atas pekerjaan kami, atas apapun yang kami lakukan, atas apapun yang kami perbuat di tengah-tengah hidup kami ini. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 232 sambil kita mengumpulkan persembahan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.